Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Andi Supriyadi. Terbuat dari apakah ini? Yuk kita simak videonya sampai selesai. Ini saya punya 290 gram daging sapi yang udah saya haluskan. Dagingnya sedikit mengandung lemak ya teman-teman. Di sini saya bumbuin dengan 6 siung bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, lengkuas, sereh, cabai merah keriting 2 siung, dan 3 lembar daun jeruk. Oke, ini bumbunya akan kita haluskan ya teman-teman. Sebelumnya ini dipotong-potong dulu, diiris kecil-kecil biar lebih mudah untuk menghaluskannya ya. Ini dipotong aja semuanya kayak gini. Lalu ini akan saya haluskan ya semuanya menggunakan blender ya teman-teman. Masukkan semuanya ke dalam blender. Kemudian tambahkan 4 sendok makan minyak goreng agar lebih mudah untuk menghaluskannya. Oke, ini udah dihaluskan ya. Langsung aja kita nyalakan api kompornya, siapkan panci penggorengan. Ini kita tumis dulu biar nggak bau langu ya teman-teman, biar nanti jadi tambah enak rasanya dan lebih wangi. Ini kita tumis dulu setengah matang ya teman-teman. Diaduk-aduk sampai berubah warna dan minyak-minyaknya agak keluar kayak gini ya. Ini udah cukup. Ini kita matikan aja apinya. Kemudian ini kita sisihkan dulu. Kita tunggu sampai hangat ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan bumbu lain. Di sini saya tambahkan 1 sendok teh garam, 2 sendok teh gula pasir atau 1 sendok makan ya teman-teman. Tambahkan juga 1 sendok teh kaldu rasa sapi. Bumbu lainnya 1/4 sendok teh pala bubuk dan 1/4 sendok teh lada bubuk. Agar adonannya tidak hancur, di sini saya tambahkan 1 sendok makan tepung maizena dan 2 sendok makan kelapa sangrai. Kalau mau pakai kelapa parut yang tidak disangrai juga boleh ya. Kemudian saya tambahkan setengah kemasan ya santan instan. Ini yang bikin rasanya jadi tambah gurih, santan dan kelapa. Kelapanya saya sangrai, dan untuk penambahan tepung maizena itu agar nanti menempel ya sebagai perekat. Ini diaduk sampai benar-benar tercampur rata. Kemudian masukkan bumbunya yang tadi udah ditumis ya teman-teman. Ini bumbunya udah hangat ya, udah nggak panas lagi. Ini kita aduk lagi sampai semuanya benar-benar tercampur rata ya teman-teman. Agar lebih mudah untuk mencampur semua bahannya, di sini saya mau mengaduknya pakai tangan ya, yang saya pakai alas sarung tangan plastik ya teman-teman. Biar semuanya benar-benar tercampur rata ya. Diaduk-aduk aja seperti ini. Nah, konsistensi adonannya kayak gini ya teman-teman, nggak lembek. Di sini udah saya siapkan stik es krim secukupnya ya teman-teman. Ini yang bikin unik ya teman-teman. Dikiranya es krim ya, ternyata ini dari daging sapi ya. Biar nggak bosan makan sate yang itu-itu aja, dibuat kayak gini rasanya lebih enak karena ini pakai bumbu ya teman-teman. Kalau sate kan daging langsung dibakar ya. Ini rasanya lebih enak kalau menurut saya. Cara membuatnya juga nggak susah kan teman-teman. Oke, ini udah saya bentuk semua ya teman-teman. Nah, ini udah siap kita panggang. Ini enak banget loh teman-teman, buat ide bekal anak sekolah juga ini praktis ya, no ribet ya, no berantakan. Oke, siapkan. Ini saya udah siapkan alat bakar yang udah saya olesi dengan minyak ya. Kemudian ini dimasukkan kayak gini ya teman-teman.
Jangan lupa dibolak-balik biar matangnya merata ya teman-teman. Kayak gini ya, bagian sampingnya juga dibolak-balik ya. Jangan khawatir, ini pasti empuk sampai ke dalam teman-teman, karena kita tadi menggunakan lengkuas. Lengkuas itu bikin empuk ya teman-teman. Sekarang saya mau bikin sambalnya. Ada cabai, bawang, dan tomat. Ini udah saya iris-iris, dan juga cabenya ada yang saya ulek ya teman-teman. Di sini saya tambahin 1 sendok teh bawang goreng dan tambahkan kecap manis secukupnya. Ini yang bikin seger. Tambahin jeruk limau. Oke, kemudian ini diaduk sampai tercampur rata. Ini udah jadi sambalnya. Ini kita sisihkan dulu. Satu lagi sambalnya, saya mau bikin sambal matah. Ada bawang merah, cabai rawit, sereh, daun jeruk. Ini semuanya udah saya iris kecil-kecil ya teman-teman. Kemudian di sini saya tambahkan sejumput terasi bakar ya, sedikit aja. Dan di sini saya tuangkan 3 sendok makan minyak goreng yang udah saya panasin dulu tadi ya teman-teman. Tambahkan 1/4 sendok teh garam, sejumput kaldu ayam untuk membuat rasanya jadi tambah enak. Ini diaduk lagi sampai semuanya larut ya. Aduk sampai terasinya juga halus ya teman-teman. Nah, ini saya tambahin jeruk limau sisa yang sambal kecap itu ya teman-teman. Jadi rasanya lebih seger lagi. Oke. Ini sambal matahnya kita aduk lagi. Ini udah jadi teman-teman. Ini pasti seger banget rasanya. Bawangnya juga jadi nggak bau bawang mentah ya teman-teman, karena disiram pakai minyak panas ya. Oke, ini udah jadi sate lilit es krim atau apa ya. Ini cocok dikasih nama apa ya. Ini sesuai selera ya. Terserah teman-teman mau kasih apa namanya. Yang pasti ini enak banget. Langsung aja ya, ini kita lihat tingkat kematangannya pas ya teman-teman. Jangan khawatir ya, ini mateng ya teman-teman sampai ke dalam. Ini saya udah ngambil nasi, saya udah nggak sabar mau nyobain. Saya mau coba sambal matahnya dulu ya. Kayaknya ini menantang banget nih, siang-siang makan sambal matah sama ini sate stick es krim ya, gitu ya kayaknya ya. Oke, langsung aja. Bismillahirrohmanirrohim. Enak banget teman-teman, Masya Allah. Ini pasti teman-teman juga bakal suka deh kalau nyobain. Semua bumbunya pas, rasanya gurih, garamnya juga pas. Pokoknya ini enak banget, seger banget sambal matahnya. Ada juga yang Rasanya mau manis pemirsa. gurih, enak banget. Sambal matahnya seger, bawangnya nggak bau bawang mentah ya teman-teman. Hari Raya Idul Adha nggak usah bingung dagingnya mau diolah seperti apa. Dimasak kayak gini enak banget, semua keluarga pasti suka. Sekarang saya mau cobain sambal kecapnya ya. Gimana rasanya? Apakah ini lebih enak? Teman-teman kira-kira suka yang mana? Sambal kecapnya juga mantul ya teman-teman. Saya tambahin bawang goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Enak juga, enak banget. Sama rasanya juga seger. Teman-teman suka yang mana nih? Suka sambal matah atau sambal kecapnya? Kita lihat ya, tuh ya. Bagian dalamnya ini matang sampai ke dalam. Karena di sini tadi dikasih bumbu lengkuas ya, teman-teman. Tahu nggak, lengkuas itu buat bikin tekstur daging jadi empuk ya, teman-teman. Oke teman-teman, segitu dulu video dari saya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian suka dengan resep ini. Sampai ketemu lagi di resep saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.